Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan atau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa peperangan yang terjadi sebelum terjadinya perang Badar Al-Kubra, di mana ada 8 peperangan kecil, baik itu diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengutus beberapa sahabat untuk mengintai dan untuk mencegal pedagang-pedagang Quraisy yang datang dari Makkah menuju Asy-Syam ataupun yang datang dari Syam menuju Makkah. Tetapi dalam 8 peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut di dalamnya, belum pernah terjadi peperangan yang menyebabkan pertumpahan darah, kecuali pada peperangan yang terjadi sebelum perang Badar, yaitu Sariyatun Nakhlah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim beberapa sahabat dan mendapati mereka di Nakhlah, di kampung yang disebut Nakhlah, lalu membunuh Ibnul Hadrami. Akan tetapi peperangan itu sebenarnya peperangan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab itu terjadi pada akhir bulan Rajab, yang mana bulan Rajab termasuk bulan yang haram, yang tidak boleh di dalamnya berperang. Tetapi karena kaum muslimin pada saat itu berada pada 2 pilihan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus mereka ke Nakhlah yang begitu jauh dari Makkah, dari Madinah, lalu mendapati mereka di sana. Jika dibiarkan tidak terjadi peperangan, maka mereka akan memasuki tanah yang haram. Mereka akan lolos sampai ke Mekah, sehingga tentu sia-sia kedatangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika dia memerangi mereka, maka tentunya dia akan berperang di bulan yang haram, yang akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Maka terbunuhlah Ibnul Hadrami. Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah terhadap mereka dan mengatakan bahwa tidaklah aku perintahkan kalian untuk berperang di bulan yang haram. Yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan untuk mereka, untuk yang mati ini, diyah, tebusan, karena ini adalah pembunuhan yang sebenarnya dilarang di dalam agama kita. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada Ghazwatu Badar Al-Kubra.
yaitu peperangan Badar yang besar, di mana sabaqa fi dzikr ghazwatil ashirah anna 'iran li Quraisy aflatat min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi dhihabiha min Makkah ila Syam. Bahwasanya telah berlalu penjelasan tentang Ghazwatul Ashirah, peperangan Al-Ashirah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mencegal kelompok dagang ini. Aflatat minan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhihabiha min Makkah ila Syam, di mana kelompok dagang ini telah lolos dari intaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan mereka dari Makkah menuju Syam. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar fi ghazwatil ashirah, tetapi mendapati mereka telah berlalu di tempat al-ashirah, di tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk ingin menunggu mereka, tapi ternyata sehari sebelumnya itu telah lewat, sehingga Nabi SAW tidak mendapati mereka. Falamma qaruba ruju'uha minasy-Syam ila Makkah, maka tak kala sudah dekat waktu kembali mereka dari Syam menuju Makkah, awalnya lolos, maka tentu yang kedua kembalinya mereka dari Syam, Nabi SAW tidak ingin mereka lolos lagi. Maka apa yang terjadi? Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talhata ibn Ubaidillah wa Sa'id ibn Zaidin ila asy-Shimal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabatnya untuk menunggu kedatangan mereka, kembalinya mereka dari Syam menuju Makkah. Mengutuslah Talha ibn Ubaidillah dan juga Sa'id ibn Zaid diutus untuk menunggu mereka. Apakah mereka telah kembali apa belum? Diutus menuju arah utara. Karena Syam itu ada di sebelah utara Madinah. Maka dua orang ini diutus untuk menunggu mereka di sana. Kalau mereka ketemu, maka tentu Nabi SAW akan diberikan informasi, lalu Nabi keluar menunggu mereka sehingga tidak bisa lagi lolos mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama sahabatnya. Liyaquma biktishafi khabariha. Tujuan dua orang ini diutus adalah untuk mengintai waktu kembali mereka dari Syam. Fawasala ilal Hawra. Maka dua orang ini pun sampai ke sebuah tempat namanya Al-Hawra. Wa makatha, dan mereka pun tinggal di sana beberapa hari untuk menunggu kedatangan kelompok dagang ini. Hatta marra bihima Abu Sufyan bil-'ir, sampai datanglah atau lewatlah Abu Sufyan bersama dengan kelompok dagangnya di tempat itu. Fa asra'a ilal Madinah, maka kedua orang ini yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam segera kembali ke Madinah. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabara, lalu menyampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Sufyan bersama dengan kelompok dagangnya itu telah sampai di Al-Hawra. Maka dengan berita itu, wa kana al-'iru tahmilu sarawatin ta'ilah, dan adalah kelompok dagang itu membawa barang dagang yang begitu banyak, membawa harta yang begitu besar. Likibari ahli Makkah wa ru'asaiha, yang mana barang-barang itu adalah miliknya pembesar-pembesar Makkah dan pemimpin-pemimpin mereka, yang mana mereka itulah dahulu yang telah mengambil barang kaum muslimin ketika hendak hijrah ke Madinah. Mereka inilah pemimpin-pemimpin inilah yang menahan mereka tidak boleh hijrah ke Madinah. Kalaupun harus hijrah, kalian harus tinggalkan barang kalian di Mekah, sehingga diambillah oleh pemimpin-pemimpin orang Quraisy ini. Alfu ba'irin muwaqqarah bi amwalin la taqillu an 50,000 dinar zahabi, yang mana jumlah dari harta yang mereka bawa, yang dibawa oleh kafilah dagang Abu Sufyan
adalah 1000 onta yang penuh dengan barang-barang dagangan. Jadi bayangkan 1000 onta yang dibawa oleh mereka, semua onta ini penuh dengan barang. Yang mana kalau diperkirakan jumlah harta yang mereka bawa itu sekitar 50,000 dinar zahabi, sekitar 50,000 dinar emas. 50 dinar emas, 50,000 dinar. Yang mana dinar sekarang itu sekitar 2 jutaan. Bisa dibayangkan berapa jumlah harta yang mereka bawa ketika itu. Walam yakun ma'aha minal harbi illa nahwa 40 rajulan. Dan tidaklah bersama dengan kelompok dagang ini kecuali hanya 40 orang laki-laki saja yang mengawalnya. Tentu ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Sehingga apa? Sehingga ini adalah kesempatan emas bagi kaum muslimin yang ada di Madinah untuk mencegal mereka. Jika itu sempat untuk dicegal dan dirampas dengan barang-barangnya, maka ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Innaha fursatun zahabiyyatun lil muslimin. Sesungguhnya ini adalah sebuah kesempatan emas bagi kaum muslimin. Bal liyusibu ahla Makkah bidarbatin iqtisadiyah qasimah, untuk memukul perekonomian ahli Makkah, orang-orang Makkah, untuk mengambil barang dagangan mereka, sehingga mereka akan mendapati kerugian yang sangat luar biasa terhadap perekonomian mereka. Tata'allamu laha qulubuhum ala marril usur, maka mereka akan sakit hati sepanjang masa jika kaum muslimin bisa mengambil barang dagangan mereka. Lidzalika a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qailan, maka oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwa mereka telah berada di perjalanan menuju Makkah di tempat Al-Hawra yang membawa barang dagangan yang begitu besar, dan juga jumlah mereka sangat sedikit, hanya 40 orang, maka Nabi SAW pun mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di Madinah dengan ucapan beliau, hadhihi 'iru Quraisy fiha amwaluhum, ini adalah kelompok dagang Quraisy, di dalamnya ada harta mereka yang begitu banyak, yang begitu besar. Fakhruju ilaiha, maka keluarlah kalian kepadanya untuk mencegal mereka. La'allallaha yanfalikumuha, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau menjadikan barang-barang mereka itu barang rampasan untuk kalian, sehingga dengannya kalian akan mengembalikan harta kalian yang telah disandra oleh pemimpin Quraisy ketika di Mekah. Walam ya'zam ala ahadin bil khuruj, akan tetapi Nabi SAW ketika itu hanya mengumumkan begitu saja dan tidak mewajibkan kepada setiap kaum muslimin yang ada di Madinah untuk ikut berperang bersama Nabi SAW. Bal tarakal amra li ragbatil mutlaqah, akan tetapi Nabi SAW memberikan keinginan mutlak bagi orang-orang yang ikhlas saja, yang mau saja keluar bersama dengan saya. Adapun yang mempunyai kesibukan yang banyak, maka tentu mereka tidaklah mendapat celaan jika mereka tidak ikut bersama Nabi SAW ketika itu. Lima annahu lam yatawaqqa' inda hadzal intidabi annaha sayastadimu bi jaishi Makkah. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak menyangka bahwa dengan keluarnya ini akan bertemu dengan para juyush, para pasukan yang datang dari Makkah yang jumlahnya sekitar 1,000 orang. Nabi SAW dalam perkiraan beliau itu kita akan bertemu hanya 40 orang saja dari kelompok dagang ini, maka tidak perlu banyak-banyak keluar. Annahu sayastadimu bi jaishi Makkah badal al-'ir hadzal istidam al-'anif fi Badar,
bahwasanya Nabi SAW tidak menyangka dengan keluarnya ini, dengan keluarnya kelompok pasukan beliau itu akan bertemu dengan pasukan dari Makkah ganti dari kelompok dagang ini, sehingga terjadi peperangan yang sangat dahsyat di Badar. Walidzalika takhallafa katsirun minas sahabati fil Madinah. Maka oleh karena itu tidak ikut banyak di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Wa hum yahsabuna anna mudhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal wajhi lan ya'du ma alafuhu fi saraya wal ghazawatil madiyah. Dan mereka menyangka bahwa keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidaklah lebih dari apa yang terjadi sebelumnya. Ada 8 utusan yang diutus oleh Nabi SAW sebelumnya, tidak pernah terjadi peperangan. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi di Madinah berpikir bahwa paling akan lepas lagi, paling tidak terjadi peperangan ketika itu, sehingga mereka pun tidak begitu bersemangat untuk ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terbukti sebelumnya ketika mereka keluar, kalaupun bertemu itu tidak terjadi peperangan, paling begitu aja. Walidzalika lam yunkir ala ahadin takhallafahu fi hadhihi al-ghazwah. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, tidak mencela siapapun di antara sahabat yang tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelompok ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Wasta'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruji wa ma'ahu 300 wa bid'ata rajulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersiap-siap untuk keluar untuk mencegal kelompok dagang ini, dan jumlahnya sekitar 300 lebih. 300 ditambah dengan 13 sampai 17 orang. Karena kata-kata bid'ah itu antara 3 dan 7. Jadi 13 sampai 17. Sehingga para ulama berselisih pendapat dalam hal ini, berapa jumlah sebenarnya pasukan Nabi SAW di perang Badar. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17. Karena bahasa bid'ah itu memang antara 3 sampai 7. Walam yahtafilu li hadzal khuruj ihtifalan balighan. Dan tidaklah mereka atau sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan peperangan dengan matang ketika beliau keluar. Walattakhadhu uhbatahum kamilah, dan dia tidak membawa persiapan perang yang sempurna ketika itu. Falam yakun ma'ahum illa farasun aw farasani. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membawa 2 ekor kuda saja. Farasun liz-Zubairi ibn al-Awwam wa farasun lil Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. 1 kuda ditunggangi oleh Az-Zubair ibn al-Awwam, dan satunya lagi ditunggangi oleh Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Jadi hanya 2 kuda saja. Biasanya kuda itu sangat penting di dalam peperangan. Tetapi karena Nabi SAW ingin menghadapi sekitar 40 orang saja, maka persiapannya pun tidak sempurna. Hanya membawa 2 ekor kuda saja. Wa kana ma'hum 70 ba'iran, dan membawa 70 ekor onta. Ya'taqibuna ar-rajulani was-salasa 'ala ba'irin wahidin, di mana 1 ekor onta itu dinaiki oleh 3 orang bergantian. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Mursid ibn Abi Mursid al-Anawi ya'taqibuna ba'iran wahidan. Dan adalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ali
dan mursid itu satu orang bertiga. Satu ekor onta dinaiki bertiga bergantian. Sampai ketika itu dua orang ini, Ali dan Mursid, pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, biarkan saja engkau saja yang naik onta, tidak perlu kita pergantian. Biarlah saya saja berdua berjalan kaki." Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak, lalu berkata, "Tidaklah kalian lebih kuat dari aku, sehingga kalian dibiarkan saja berjalan dan saya dibiarkan untuk naik onta. Tetap ini kita harus bersama-sama. Saya ketika kalian sudah jauh jalan, maka saya akan turun dan saya lagi akan berjalan." Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menganggap dirinya adalah seorang nabi, seorang pemimpin kaum muslimin, sehingga dia seenaknya saja untuk naik onta sendiri dan membiarkan sahabat-sahabat yang lain jalan kaki. Wastakhlafa 'ala al-Madinati wa 'ala as-salati ibnu Ummi Maktum. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, tentu harus ada yang menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid beliau untuk memimpin salat. Maka ketika itu yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti beliau adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, yang kita kenal adalah seorang muazzin, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar ketika imam keluar, yang menggantikan jadi pengganti imam adalah muazzinnya. Falamma kana birrawha'i radda Aba Lubabata ibn Abdul Munzir. Maka ketika sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang disebut dengan Ar-Rawha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aba Lubabah ibn Abdul Munzir untuk kembali ke Madinah. Ketika sampai di Ar-Rawha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusun pasukannya, dan ketika itu meminta kepada Aba Lubabah untuk kembali ke Madinah, tidak ikut lanjut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar. Wasta'malahu 'ala al-Madinah, dan menjadikan dia sebagai pemimpin di Madinah, karena Madinah masih banyak kaum muslimin yang tinggal di sana, dan di sana ada anak-anak, di sana ada perempuan-perempuan, mesti harus ada pemimpinnya. Tidak boleh mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang mengurus urusan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Aba Lubabah untuk kembali ke Madinah dan menjadi pemimpin untuk mereka sementara waktu, mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa pemimpin itu sesuatu yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan begitu saja tanpa ada seorang pemimpin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada kelompok, maka di situ harus ada pemimpin yang mengurusi urusan mereka. Ketika melakukan sebuah perjalanan, di situ ada 2 orang atau 3 orang, maka harus ada 1 orang yang menjadi pemimpin. Apalagi ketika itu sebuah kota yang di situ banyak manusianya, mesti harus ada pemimpinnya. Wa dafa'a liwa al-qiyada al-'amma ila Mus'ab bin Umair al-Qurashi al-Abdari. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Ar-Rawha dan menyusun pasukannya, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih komando-komando, pemimpin komando. Maka diberikanlah bendera umum, bendera yang paling besar kepada Mus'ab ibnu Umair. Wa kana hadzal liwa'u abyad, dan adalah ketika itu bendera yang dipegang oleh Mus'ab ibnu Umair berwarna putih. Wa qassama jayshahu ila katibataini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunjuk Mus'ab ibnu Umair menjadi pimpinan perang, maka membagi dua kelompok di antara kaum muslimin yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu katibatu al-muhajirin, jadi ada komando khusus untuk kaum
kaum Muhajirin, kelompok kaum Muhajirin. Wa a'tarayataha Ali ibn Abi Talib, dan diberikanlah ar-rayah, benderanya kepada Ali ibn Abi Talib. Wa katibatul ansar, dan juga ada kelompok khusus, kelompok Ansar. Pasukan-pasukan yang bergabung di situ adalah penduduk asli Madinah. Wa a'tarayataha Sa'ad ibn Mu'az, dan diberikanlah benderanya kepada Sa'ad ibnu Mu'az. Wa kanat ar-rayatani saudawaini, dan adalah warna bendera yang dipegang oleh dua orang ini berwarna hitam. Jadi satu berwarna putih, satu berwarna hitam. Wa ja'ala ala qiyadatil Maimanah Az-Zubair ibn al-Awwam. Kemudian ketika kelompok ini dibagi dua, maka dijadikanlah Az-Zubair ibn al-Awwam yang menggunakan kuda ketika itu sebagai komando untuk kelompok bagian kanan. Wa 'alal maisarati Miqdad ibn Amr, dan kemudian yang bagian kiri itu ditaruh di situ Miqdad ibn Amr menjadi komando mereka, karena dialah yang menggunakan kuda. Wa kana huma al-farisaini al-wahidaini fil jaish, dan adalah dua orang ini adalah hanya dua orang saja yang menggunakan kuda. Jadi satu kelompok bagian kanan itu satu kudanya, satu kelompok bagian kiri pun satu kuda. Wa ja'ala 'ala saqati Qais ibn Abi Sa'sa'ah, dan menjadikan kelompok bagian belakang yang ada di tengah itu adalah Qais ibn Abi Sa'sa'ah. Wa zallatil qiyada al-'amma fi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka qa'idin a'la lil jaish, dan tetap menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan perang tertinggi ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika setelah terjadi pembagian kelompok, pembagian strategi perang, sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal jaishi ghairi al-muta'ahhab. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Badar dengan persiapan yang tidak lengkap. Fa kharaja min naqabil Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari celah Madinah. Celah Madinah artinya ada dua gunung di situ, kemudian Nabi keluar di antara dua gunung tersebut. Wa madha 'ala at-tariq ar-ra'isi al-muaddi ila Makkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menelusuri jalan menuju Makkah, hatta balagha bi'r ar-Rawha, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah tempat yang di situ ada sumur disebut sumur ar-Rawha. Falamma irtahala minha tariqa Makkah ila al-yasar. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di tempat ar-Rawha ini, di situ ada persimpangan jalan. Ada terus menuju Makkah, ada yang jalan yang lurus ke arah kanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi terus menelusuri jalan menuju Makkah, karena tujuannya bukan berangkat ke Makkah, tujuannya adalah untuk mencegal orang Quraisy. Maka dia lurus terus ke arah barat menuju Laut Merah. Jadi terus dari Madinah memotong ke Laut Merah menuju arah Badar ketika itu. Wan harafa dzatal yamin 'ala an-naziyah yuridu Badaran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam belok ke arah kanan menuju Naziyah, yuridu Badaran, karena beliau menginginkan Badar. Kampung Badar itu berada di sebelah utara di sebelah barat kota Madinah. Fasalaka fi nahiyatin minhu hatta jaz'a wadiyan yuqalu lahu Rahqan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan memotong lembah yang disebut dengan lembah Rahqan, bainan Naziyati wa baina Madyaq as-Safra, yang mana tempat itu di antara
dua lembah, di situ ada jalan kecil, As-Safra, jalan kecil di pinggiran As-Safra, sebuah kampung yang disebut As-Safra. Summa marra 'alal madyaq wa ansabba minhu hatta qaruba min As-Safra. Lalu Nabi SAW keluar dari jalan kecil itu dan sampai di sebuah tempat namanya As-Safra. Wa min hunaka ba'atha Basbas ibn Amr al-Juhani wa Adi ibn Abi Az-Zaqba al-Juhani ila Badar yatajassasani lahu akhbar al-'ir. Maka ketika sampai di As-Safra, Nabi SAW mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Basbas ibn Amr al-Juhani dan Adi ibn Abi Az-Zaqba al-Juhani menuju Badar, mencari-cari berita tentang kabar kelompok dagang ini, apakah dia telah dekat ke Badar atau belum, karena dia ditinggalkan di sebuah tempat namanya Al-Hawra. Maka Nabi SAW memperkirakan bahwa dari perjalanan Al-Hawra, kami dari Madinah ini kita akan bertemu mereka di Badar. Maka Nabi SAW ingin mendahului mereka sampai di kampung Badar. Maka ketika Nabi SAW mengutus dua orang sahabatnya ini dan sampai ke sana, itu dua orang sahabat ini menggunakan onta. Ketika sampai di sana, maka bertanya kepada orang kampung Badar, apakah telah sampai al-'ir, kelompok dagang ini ke Badar atau belum? Jangan sampai sudah lewat. Maka orang sana pun mengatakan belum ada yang lewat kelompok dagang. Dan juga Abu Sufyan sudah tahu bahwa perjalanan pelintasan mereka dari Syam menuju Makkah itu sangat berbahaya. Maka Abu Sufyan pun berhenti di sebuah tempat, lalu juga datang ke Badar untuk mencari berita apakah kelompok atau kaum muslim ini keluar mencegal mereka di Badar atau tidak. Ketika Abu Sufyan sampai di Badar, lalu bertanya kepada penduduk Badar, adakah orang yang datang di tempat ini? Maka dijawablah orang mereka bahwa tak ada kecuali dua orang saja, dan ini adalah utusan Nabi SAW. Ketika Abu Sufyan sampai di sana, dia bertanya di mana mereka berhenti ketika mereka ada di Badar. Maka ditunjukkanlah bahwa di situ dibawa kurma. Maka datanglah Abu Sufyan mencari-cari kotoran ontanya, untuk dibuka-buka kotoran ontanya. Karena kotoran onta ahli Madinah itu punya tanda, karena makanan ontanya adalah kurma, tentu bijinya itu enggak hancur. Maka datanglah Abu Sufyan melihat-lihat kotoran itu dan mendapati biji-biji kurma. Maka dia tahu bahwa ini adalah untanya kaum muslimin, bahwa mereka sudah sampai di tempat ini untuk mencari kabar berita. Maka Abu Sufyan pun mengatakan bahwa ini adalah untanya ahli Madinah. Unta-unta yang lain tidak makan kurma, hanya unta orang Madinah saja yang makan kurma. Kenapa? Karena Madinah pada saat itu sangat banyak kurmanya, terkenal dengan perkebunan kurma. Sampai ontanya pun dikasih makan kurma. Sebuah makanan pokok itu diberikan pula kepada onta mereka, peliharaan mereka. Sama dengan kita, seandainya beras adalah makanan pokok kita. Kalau berasnya berlimpah banyak, maka bisa saja kita kasih ayam, beras itu kita kasih ayam, untuk kasih makan ayam. Lain halnya sekarang, karena beras itu sedikit, jadi yang dikasih makan ayam adalah dedaklah atau jagunglah dikasih, bukan beras. Begitupun dengan penduduk Madinah, karena kurmanya berlimpah banyak, maka dikasih makanlah untanya. Maka dari situlah terkenal onta Madinah itu dari kotorannya. Maka Abu Sufyan tahu bahwa berarti sudah ada kaum muslimin yang sampai di Badar. Maka oleh karena itu Abu Sufyan ketika itu kembali ke kelompok dagangnya, lalu menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan dicegal oleh kaum muslimin. Nabi SAW bersama dengan sahabatnya di kampung Badar. Maka harus kita membelokkan jalan kita, jangan melewati Badar. Maka mereka pun membelokkan ke arah barat, menuju tepi pantai.
tepi pantai, dan dari tepi pantai itu akan menyusuri tepi pantai Bahrul Ahmar, Laut Merah, dan akhirnya nanti akan sampai ke Mekah, dan kelompok dagang ini akan lolos dari pencegahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa terjadi peperangan? Itu karena Abu Sufyan mengutus utusan ke Mekah bahwa kelompok dagangnya akan dicegal oleh Rasulullah bersama dengan sahabatnya, sehingga orang-orang yang ada di Mekah itu datang untuk menyelamatkan kelompok dagang ini, dan mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Badar, dan akan terjadi perang Badar di tempat itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu yang bisa disampaikan. Insyaallah lebih rincinya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya bagaimana dahsyatnya perang Badar ketika itu, yang mana mereka berjumlah sekitar 1.000 orang melawan 313 atau 317 orang, yang jumlah yang sangat jauh berbeda. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di perang Badar tersebut. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.